konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur pada siang hari ini memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia kembali menunjukkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi tetap terkendali, sekaligus memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh secara berkelanjutan. Lalu apa saja langkah detail Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi? Berikut kita ulas. Bank Indonesia memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global. Perekonomian dunia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Kita lihat sama-sama. Konflik Timur Tengah dan dolar Amerika Serikat yang terus tidak pasti. Dan kondisi tersebut membuat banyak negara harus memperkuat kebijakan ekonominya. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia mengambil langkah yang terukur dan antisipatif melalui kenaikan BI rate menjadi 5,25%. Atau naik sebesar 50 basis poin. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%. Dan juga tidak hanya dari suku bunga deposit facility, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga lending facility sebesar 50 basis poin menjadi 6,00%. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas ekonomi nasional agar Indonesia tetap mampu tumbuh kuat di tengah tekanan global yang terus meningkat. Serta sebagai strategi untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% inflasi di tahun ini dan di tahun 2027. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Dan salah satu fokus utama Bank Indonesia saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah atau menjaga kekuatan rupiah seperti apa. Di mana di berbagai negara berkembang meningkat seiring menguatnya dolar Amerika Serikat dan masih tingginya ketidakpastian global. Dan untuk itu Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen stabilisasi nilai tukar. Mulai dari intervensi di pasar valuta asing, melalui intervensi di pasar NDF luar negeri maupun transaksi spot dan NDF di dalam negeri. Selain itu ada juga pula penguatan instrumen moneter hingga pendalaman pasar keuangan. Kita lihat sama-sama. Penguatan ada intervensi pasar falas yang terdiri dari pasar NDF luar negeri dan juga pasar DNDF dalam negeri. Dan juga Bank Indonesia menurunkan threshold tunai beli falas terhadap rupiah terhadap underlying menjadi $25.000 Amerika per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026. Dukungan juga datang dari cadangan devisa Indonesia yang tetap kuat sebesar 146,2 miliar US dollar. Dengan berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini stabilitas rupiah dapat terus terjaga dan menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di tengah tantangan global, perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat. Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara year on year atau secara tahunannya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, investasi yang terus berjalan, serta berbagai program prioritas pemerintah yang memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi. Sinergi erat antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Kedepan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada pada kisaran yang sehat, yaitu antara 4,9% hingga 5,7%.
Kita lihat berikutnya, dan selain pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, inflasi Indonesia juga berhasil dijaga. Pada April 2026, inflasi tercatat sebesar 2,42% secara tahunan. Angka ini berada dalam rentang sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, yakni 2,5 plus minus 1%. Ini dia target pemerintah. Dan masih tetap terjaga. Dan keberhasilan menjaga inflasi mencerminkan efektivitas bauran kebijakan moneter serta sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam mengendalikan daerah dan pusat yang termasuk melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera. Dengan inflasi yang tetap terjaga, daya beli masyarakat dapat terjaga pula dan dunia usaha memperoleh kepastian yang lebih baik untuk berkembang. Dan kita lihat yang berikutnya terkait dengan perbankan nasional untuk tetap sehat, di mana stabilitas sistem keuangan Indonesia juga tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 10%, menunjukkan aktivitas yang cukup baik dengan pembiayaan ekonomi yang terus bergerak secara positif. Dana pihak ketiga tumbuh lebih dari 11%, tepatnya 11,39%. Sementara rasio permodalan perbankan tetap kuat pada level 25%, yaitu Capital Adequacy Ratio CAR 25,09%. Resiko kredit juga berada pada tingkat yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia memiliki kapasitas yang kuat untuk terus mendukung pembiayaan dunia usaha dan masyarakat. Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan makroprudensial guna mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas nasional. Dan berikutnya kita bahas terkait dengan insentif untuk dunia usaha dan sektor prioritas, di mana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, Bank Indonesia terus memperluas berbagai insentif bagi sektor perbankan. Hingga Mei 2026, insentif likuiditas makroprudensial telah mencapai lebih dari 424,7 triliun rupiah. Insentif ini diarahkan untuk mendorong pembiayaan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, hilirisasi, UMKM, perumahan, dan ekonomi kreatif. Langkah tersebut menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam memastikan stabilitas berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita lihat bagaimana pergerakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang sebesar 424,7 triliun. Kita sama-sama BUMN, kita sama-sama sebesar 214,2 triliun rupiah. BUSN sebesar 171,1 triliun. BPD sebesar 30,6 triliun, sementara KCBA sebesar 8,2 triliun rupiah. Kita lihat yang berikutnya. Transformasi digital Indonesia juga terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Penggunaan KRIS tumbuh sangat pesat dengan jumlah merchant mencapai lebih dari 45 juta merchant. Sementara itu transaksi melalui BI Fast mencapai 490 juta transaksi dengan nilai lebih dari 1.200 triliun. 490 juta transaksi dengan nilai yang sangat fantastis, 1.200 triliun. Dan transaksi melalui BI RTGS tercatat sebanyak 0,91 juta transaksi. Atau tumbuh 25,72% year on year-nya. Bank Indonesia juga terus memperluas konektivitas pembayaran lintas negara dan memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional. Perkembangan ini menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan efisien. Kita lihat apa saja sebenarnya yang dilakukan Bank Indonesia dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Bagaimana dengan prospek Indonesia tahun 2026? Bank Indonesia tetap optimis terhadap prospek ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap terjaga. Inflasi berada dalam sasaran, pertumbuhan kredit meningkat dan stabilitas sistem keuangan tetap kuat. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kokoh untuk menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa depan. Kita lihat sama-sama.
apa saja yang akan terus dijaga di tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 4,9 hingga 5,7%, di mana kredit pada kisaran 8% hingga 12%. Inflasi seperti di awal tetap ditahan di angka 2,5 plus minus 1% dan defisit transaksi berjalan berada pada level 0,5% hingga 1,3%. Dan di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, Bank Indonesia terus menjalankan perannya menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui bauran kebijakan yang terukur, sinergi yang kuat dengan pemerintah, serta dukungan terhadap sektor keuangan dan ekonomi digital. Indonesia memiliki modal yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.